kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku taatnya nanti. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang, selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya. Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta minggu ini. Yang pertama, pengkhotbah minggu ini. Yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian penutupan pekan pendidik. Yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian pembukaan pekan diakonia pada hari ini, Minggu 18 September 2022, yaitu Pendeta Fania Natasha. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. 2. Pekan diakonia. Pada hari ini, Minggu 18 September 2022, Komisi Kesaksian Pelayanan GKI Blora akan melaksanakan pembukaan Pekan Diakonia. Ketiga, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu 2 Oktober 2022 yang akan datang, dalam kebaktian umum 1 dan 2 di Gedung GKI Blora akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus sedunia. Perjamuan kudus di rumah atau online dilaksanakan serentak 1 kali bersamaan dengan kebaktian umum 1 pukul 9.
Pengambilan hosti dan anggur dapat dilakukan pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 2022 pada pukul 8 sampai 14 di kantor gereja. Majelis jemaat juga akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah. Bagi jemaat yang sudah usur dapat mendaftarkan diri di kantor gereja. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. 4. Informasi persembahan. Dalam persidangannya, Majelis Jemaat GKI Blora memutuskan, mulai bulan Oktober 2022, kantong persembahan akan kembali diedarkan dalam kebaktian minggu. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat hening. Amin. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Mazmur 113 ayat 1-4. Tuhan, mari kita bersama-sama meyakini bahwa pertolongan kita hanyalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Dalam Lukas 16 ayat 10a, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ada seorang bijak yang pernah berpikir untuk mengubah dunia yang jahat ini. Namun ia sadar bahwa sesuatu yang mustahil baginya untuk merubah dunia.
Ia putuskan, baiklah, aku merubah bangsaku saja. Namun kembali ia sadar bahwa adalah sesuatu yang tidak mungkin baginya untuk merubah bangsanya. Karena berbagai pahlawan dan tokoh bangsa telah mencobanya, namun gagal. Ia putuskan, baiklah, aku merubah kotaku saja, di mana aku tinggal dan mencari nafkah. Ia menggelengkan kepalanya dan mengatakan, adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ia putuskan, baiklah, aku merubah keluargaku saja. Ia menundukkan kepalanya dan berkata, keluargaku saja yang akan kuubah. Ia kembali sadar, mana mungkin aku merubah keluargaku? Orang bijak tadi terdiam beberapa saat, lalu berkata dalam hati, aku sajalah yang merubah diriku. Karena jika aku berubah, keluargaku pasti berubah. Demikian juga kotaku, bangsaku, dan dunia ini. Banyak hal besar dimulai dari hal kecil. Alih-alih mengubah dunia, lebih baik memulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Katu Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban atas doaku. Oh, pegang teguh, Tuhanku memerintah yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Dalam Ratapan 3 ayat 40, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, saat ini kami mengakui bahwa seringkali kami menilai dan menginginkan perubahan terjadi pada sekeliling kami, pada lingkungan kami, saudara-saudara dan teman kami, karena menganggap bahwa merekalah yang harus berubah. Tapi kami kurang peka bahwa sesungguhnya yang harus kami ubah adalah diri dan pikiran kami dahulu, yang masih sering timbul iri, dendam, sombong, kurang mengasihi sesama, dan sering dikuasai oleh kekhawatiran hidup, sehingga kami lupa akan kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah kasih-Mu yang memberi kekuatan pada kami untuk berubah seturut kehendak-Mu. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Ajarku bawa damai-Mu, tabur kasih atas kebencian, pengampunan atas kepedihan, teguhkan iman yang bimbang. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu sedia menghibur. Mau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajarku bawa damai-Mu, yang putus asa dapat harapan, dalam kegelapan memberi terang, hiburkan hati yang pedih. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu sedia menghibur. Mau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajarku bawa damai-Mu, mengampuni ku kan diampuni, arahkan diri agar dapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu sedia menghibur. Mau mengerti
hati bukan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajarku padamu. Sebelum kita membaca dan juga mendengarkan perenungan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami menyerahkan diri kami, hati kami, pikiran kami, dan hidup kami sepenuh-penuhnya pada pemberitaan firman Tuhan. Ajar kami untuk bercermin, ajar kami untuk semakin mengerti akan kehendak dan juga apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin berkenan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam bacaan pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca Lukas pasal 16, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan.' Kemudian dia berkata kepada yang kedua, 'Berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang sungguh-sungguh mendengar dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Baik. Baik apa baik-baik aja, apa biasa aja? Baik ya, puji Tuhan semua dalam keadaan yang baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya langsung to the point aja hari ini. Ketika kita membaca Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan muncul dalam benak Bapak Ibu. Salah satunya, kenapa kok Tuhan Yesus berkesan memuji bendahara yang tidak jujur itu? Jadi ceritanya kan ada satu orang yang punya modal, tapi kemudian dia mempercayakan kekayaannya pada seorang bendahara gitu kan. Tetapi dalam cerita itu bendahara itu sigap untuk menyiapkan masa depannya karena dia tahu dia bakal dipecat gitu ya. Nah, di sini memang ada penggambaran kenapa sih kok Yesus berkesan memuji bendahara yang tidak jujur? Atau mungkin ada pertanyaan, apakah Yesus setuju dengan tindakan yang tidak jujur yang dilakukan oleh bendahara itu? Karena tidak ada satu statement yang muncul dalam bacaan tadi yang kemudian terkesan Tuhan Yesus mengkritisi atau mengkonter langsung. Seperti kisah-kisah ketika Yesus bersama dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat gitu ya. Ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Yesus, maka Yesus akan mengcounter, Yesus akan langsung melawan dengan statement-statement yang lebih masuk akal, yang lebih benar. Tapi kalau kita cermati dalam bacaan ini, kok nggak kelihatan gitu ya, perlawanannya Yesus nggak kelihatan. Jadi kesan ketika kita membaca kok Yesus malah memuji gitu ya. Kok Yesus malah memuji bendahara yang tidak jujur. Kok Yesus malah seolah-olah setuju dengan perbuatan yang tidak jujur. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam benak Bapak Ibu ketika membaca Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13. Pertama-tama kita harus memahami soal kondisi yang terjadi. Kondisi yang terjadi pada waktu itu dalam perumpamaan ini dikisahkan ada seorang pemilik modal yang biasa mempercayakan kekayaan yang dia punya pada seorang manajer. Jadi lumrah muncul pada waktu sekarang juga seringkali begitu. Ada seorang yang punya kekayaan dan dia mempercayakan pada seorang manajer yang dalam bacaan kita dikatakan sebagai seorang bendahara. Tugasnya apa dari manajer atau bendahara ini? Tugasnya sangat sederhana, yaitu muterke duweke. Jadi tugas dari manajer atau bendahara ini memutarkan atau melakukan perputaran uang supaya itu bisa menghasilkan keuntungan bagi si pemilik kekayaan. Itu tugasnya. Ya. Tugasnya memutarkan, misalnya dapat 100 gitu ya, diputer ini gimana caranya supaya
bisa kembali berkali-kali lipat. Tapi persoalannya adalah si pemilik kekayaan yang empunya kekayaan dalam situasi ini, dia tahu bahwa manajer atau bendaharanya ini tidak jujur. Sudah menghambur-hamburkan banyak uang dari si yang empunya. Makanya kemudian bendahara ini dipanggil dan kemudian dikatakan, sudah kamu selesai, kamu tidak lagi saya gunakan, kamu saya pecat. Menariknya adalah ketika kita melihat sikap dari bendahara yang tidak jujur ini. Tahu kalau dia mau dipecat, tahu kalau dia mau di PHK. Apa yang dia lakukan? Pertama-tama muncul dalam bacaan kita di ayat yang keempat gitu ya. Tuanku memecat aku dari jabatan, ayat yang ketiga, Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Sampai pada bagian ini kita melihat satu respon yang sangat manusiawi. Ketika seseorang kehilangan pekerjaannya, ketika seseorang dipecat dari pekerjaannya, dia pasti akan jatuh pada satu situasi meratapi. Betul ya? Sudah sekian lama bekerja, tapi karena memang dianya nggak beres, dalam situasi ini bendahara ini tidak beres gitu ya. Maka kemudian tuannya tahu dan kemudian dia diselesaikan. Sudahlah gitu ya, kamu dan saya sampai sini aja karena saya tahu kerjaan kamu nggak beres. Itu yang terjadi. Nah kemudian dari situasi itu gitu ya, dari situasi itu bendahara ini meratapi, wah kalau aku dipecat, aku mau bikin apa lagi? Nyangkul aku nggak bisa, pekerjaan yang paling sederhana gitu ya. Nyangkul aku nggak bisa, ngemis, gengsi. Kalau di sini dikatakan malu, tapi lebih tepatnya gengsi. Dari seorang yang punya status, masa ia kemudian ngemis? Malulah, gengsi. Tapi menariknya lagi, ketika bendahara ini selesai dalam proses meratap, dia tidak berlama-lama dalam meratap gitu ya. Dia tidak berlama-lama dalam ratapannya, dia berpikir secara taktis, dia berpikir secara cerdik untuk melakukan satu hal yang kemudian itu dalam tanda petik menurut kita langkah yang cerdik. Apa yang dia lakukan? Dia memanggil orang-orang yang berhutang kepadanya. Ditanya, utangmu berapa? Orang pertama menjawab berapa tadi? 100 tempayan minyak. Udahlah cincai, lu sama gua mah cincai aja, gua kenal sama lu gitu ya. Lu gak usah bayar 100, lu bayar 50. Lu bikin deh, lu keluarin surat lu 50. Selesai. Menurut orang yang diutangin, bendahara ini baik dong. Iya dong, dari 100 udah lalu bikin aja 50. Cincai lalu sama gua kenal, sama-sama kenal. Ya. Harga temen, udahlah lu 50 aja. Baik dong, ya kan? Orang kedua juga digituin. Berapa utang lu? Berapa utangmu? 100 pikul gandum. Oh ya udahlah, lu bikin aja 80. Kita kan teman SD, teman lama. Udahlah, sama-sama kenal. Lu bikin aja 80. Selesai. Menurut dua orang ini, bendahara ini baik nggak? Baik. Itu tujuannya. Supaya dia tetap dipandang baik oleh orang lain, padahal dia sudah melakukan dosa, dia sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepada tuannya. Dia udah mengkhianati tuannya, dia melakukan hal yang curang kepada tuannya, tapi dia ingin punya kesan bahwa dia melakukan yang baik kepada sesama yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya suatu hari kalau memang dia benar-benar dipecat nih sama si tuan, dia masih punya tempat aman untuk menampung dia. Siapa yang menampung? Dua orang tadi. Padahal kalau kita mau masuk lagi pada kondisinya, bisa jadi 20 pikul gandum dan juga 50 tempayan minyak yang dia korting itu emang adalah jatah yang dia permainkan. Paham ya maksudnya ya? Jadi sebenarnya utang dua orang itu memang cuma 80 sama 50.
Tapi karena si bendahara ini yang mengatur dan mempermainkan keuangan, dia juga mencoba ambil untung dari situasi itu. Dia dipercayakan sesuatu, tapi dia ambil keuntungan dari itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Makanya nggak heran ketika Tuhan Yesus menutup situasi ini dengan statement di ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Jadi motifnya, maaf kata, busuk. Dia mau cari selamat gitu ya, dia mau cari selamat dengan mengurangi utang yang ada, tapi sebetulnya dia sedang tidak mengambil keuntungan dari utang itu. Dia mencoba untuk menjadi pribadi yang jujur di detik-detik terakhirnya. Tapi dia membalut kejujurannya itu dengan tujuan, dengan motif yang salah. Nah, saudara-saudara, sebetulnya dari kondisi bendahara yang tidak jujur ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, dalam situasi kritis gitu ya, dalam situasi kritis bendahara yang tidak jujur ini tidak mudah menyerah dan dia cenderung berpikir kritis. Itu sisi baiknya. Yang kedua yang muncul lagi, dia tidak sembunyi atau dia tidak lari dari masalah. Dia tidak cari kambing hitam siapa yang salah. Dia akui ketidakjujurannya, tapi dia juga mau memperbaiki situasinya. Yang ketiga, dia berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan berorientasi pada masalahnya. Ini 3 sisi baik yang bisa kita temukan dalam sisi bendahara yang tidak jujur tadi. Tetapi menariknya adalah, walaupun dia mencoba membenahi situasi ketidakjujurannya supaya dia mendapatkan kondisi yang nyaman gitu ya. Dalam situasi ini, kenapa Yesus terkesan memuji? Kenapa Yesus terkesan seolah-olah berpihak kepada ketidakjujuran? Yesus mencoba mengapresiasi nilai dari si bendahara yang tidak jujur tadi. Bagaimana orang ini berpikir kritis dengan situasi krisis yang sedang dihadapinya. Bagaimana orang ini tidak sembunyi dan lari dari masalah, tidak cuci tangan dan mencari kambing hitam. Bagaimana orang ini berorientasi pada persoalan yang dia hadapi, yang juga tidak hanya berfokus pada masalahnya, tapi dia cari jalan keluar dari masalah. Yang diapresiasi Yesus itunya. Tapi yang harus kita ingat, dalam setiap pembelajaran yang Tuhan Yesus berikan selalu berorientasi pada konsep eskatologis. Apa itu eskatologis? Konsep yang bicara tentang kedatangan atau proses akhir zaman. Dimensi pengajaran Yesus bukan pengajaran moral soal kamu kalau punya masalah harus selesaikan masalah. Kamu kalau punya masalah jangan fokus sama masalahnya, fokus sama jalan keluar. Bukan itu. Dimensi pengajaran Yesus pada situasi ini berdimensi pada proses menghadapi akhir zaman. Makanya kalau kita baca di awal dengan pertanyaan kok Yesus kesannya tidak mengkritisi, sesungguhnya Yesus mengkritisi. Cuman memang halus sekali bacaan kalimat Yesus yang muncul dalam situasi ini. Dan itu muncul di ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Konteksnya lebih menarik. Yesus mengajar kepada murid-muridnya, tapi kalau baca di ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Menarik saudara-saudara. Yesus mengajar kepada murid-muridnya, tapi pengajaran itu sampai ke orang Farisi. Dan dikatakan keterangan berikutnya, hamba-hamba uang itu. Selama ini kita tahu bahwa yang namanya orang Farisi strict pada aturan. Betul ya? Wah, pokoknya kamu kalau melakukan yang melanggar hukum Taurat, kamu melanggar hukum Tuhan. Betul ya? Bahkan mereka bergaul karib sekali dengan ahli-ahli Taurat. Mereka menjaga kesalehan mereka.
Tapi ternyata mereka mendua hati. Mereka menjadi hamba-hamba uang. Saudara, ini yang coba Yesus soroti dalam konsep dimensi eskatologis. Bagaimana seseorang merespon akan adanya akhir zaman. Yang pertama, akhir zaman itu harus dihadapi dengan segera dan kritis. Maksudnya gimana? Sama seperti bendahara yang tidak jujur tadi. Jangan fokus pada akhir zamannya sehingga kemudian dia menjadi pasif. Ya udahlah, gue mau dipecat besok, ya udah biarin. Nyangkul nggak bisa, ngemis malu, paling mati gitu kan. Ini orang yang pasif nih, dia udah tahu dia bakal dipecat, dia nggak bisa ngelakuin kerja apa-apa. Ya udah diem aja di rumah. Bisa makan, ya udah, nggak bisa makan mati, paling gitu. Tapi dalam situasi ini bendahara yang tidak jujur menunjukkan sikap kritis. Nggak bisa nih kalau begini, gue nggak mau mati sia-sia. Harus ada yang gue lakukan, harus ada yang saya kerjakan, harus ada yang saya lakukan. Makanya dia kemudian berpikir cepat. Konsep pemikiran akhir zaman yang Yesus hadirkan juga begitu. Tuhan Yesus akan datang segera. Oh ya udah, saya tinggal duduk manis di rumah nunggu kapan Tuhan datang. Enggak gitu. Tapi mari kita berpikir kritis dalam situasi ini, gitu ya. Gesit berlomba-lomba dengan kedatangan yang kita nggak tahu kapan datangnya, tapi pasti akan terjadi. Nah, menariknya lagi di sini ketika dikatakan dia benar-benar berorientasi pada penyelesaian masalah. Artinya apa? Si bendahara yang tidak jujur ini, gitu ya, dia nggak mau cuma berpangku tangan, tapi dia mau cari jalan keluar. Orang percaya yang sudah tahu bahwa akhir zaman akan segera datang, harusnya juga seperti itu. Jangan hanya berorientasi pada akhir zaman yang akan datang, tapi apa yang harus dikerjakan pada masa kini. Makanya Yesus mengkritisi perlakuan bendahara yang tidak jujur ini. Yesus katakan, sia-sia kamu membangun persahabatan dengan materi. Karena itu adalah hubungan yang semu. Itu kritik tajam yang Tuhan Yesus katakan. Ikatlah persahabatan dengan memperbudakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sebetulnya itu kalimat satir, sindiran. Ikat aja dirimu sama mamon yang tidak jujur, ikatlah dirimu sama materi. Supaya kalau materi itu tidak bisa menyelamatkan kamu, kamu baru sadar kamu tidak akan bisa mengandalkan materi itu. Karena materi itu tidak bisa membawamu sampai kepada kemah abadi. Itu kalimat satir yang Tuhan Yesus katakan. Tapi di sisi lain Tuhan Yesus kepingin supaya kita menjadi orang yang kreatif, supaya kita menjadi orang yang cerdik, supaya kita menjadi orang yang terus bertekun di tengah-tengah menantikan akhir zaman. Makanya pesan yang muncul di ayat 10 tadi menjadi penting bagi kita pada hari ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan meminta kita setia dalam perkara-perkara kecil, supaya kita setia juga dalam perkara-perkara besar. Kita pengen mendapat upah yang besar di surga, tapi keseharian membangun relasi bersama dengan Tuhan tidak kita kerjakan. Masuk akal enggak? Mungkin enggak? Saudara-saudara, berpikir kreatif, berpikir cerdik, berpikir kritis seperti bendahara yang tidak jujur tadi, tanpa landasan iman dan kebenaran dalam Tuhan, hanya berujung pada kesia-siaan. Berpikir kreatif, berpikir cerdik, berpikir kritis, tanpa landasan iman dan kebenaran dalam Tuhan,
hanya berujung pada kesia-siaan. Dan itu yang terjadi pada Raja Daud. Raja Daud kisahnya semua kita sudah tahu, dia seorang yang luar biasa benar. Dia setia dalam perkara kecil, iya. Daud dipilih bukan karena parasnya yang menarik, betul enggak? Masih ada saudara-saudaranya yang jauh lebih menarik dalam perawakannya. Tapi Daud setia menggembalakan 2-3 domba. Cuma dipercayakan 2-3 domba, dia setia menggembalakan. Dan Tuhan melihat itu. Sampai pada akhirnya Tuhan mempercayakan perkara yang besar. Dengan dia menjadi raja. Tetapi sekali lagi ketika ketidakbenaran terjadi, Tuhan tahu saudara-saudara. Berawal dari satu hal kecil yang kemudian merusak hubungan Daud dengan Tuhan. Satu tindakan kecil. Karena pada waktu itu gitu ya, Daud tidak mengerjakan bagiannya. Di dalam 2 Samuel dikisahkan pada waktu itu harusnya Daud berperang bersama dengan raja-raja yang lain. Tapi dia bilang sama Nabi Nathan, enggak, aku hari ini absen, aku hari ini enggak mau. Dan ketika dia tidak mengerjakan bagiannya, apa yang dia lakukan? Dia berjalan-jalan kemudian dia melihat seorang perempuan lagi mandi. Dari situ muncul keinginan untuk memiliki perempuan itu. Sampai akhirnya dia membuat satu skenario jahat untuk menjadikan suami dari perempuan itu terbunuh. Perbuatan Daud bermula dari hal kecil. Ketika dia tidak mengerjakan bagiannya, malas mengerjakan bagiannya. Hal kecil, hal sederhana, malas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini banyak hal besar yang terjadi berawal dari hal kecil. Betul enggak? Banyak hal besar yang terjadi bermula dari hal kecil. Contoh, pertengkaran besar bermula dari situasi hal kecil atau sepele. Biasanya terjadi di rumah tangga. Atau mungkin sesama teman anak kos. Perkara matiin saklar lampu kamar mandi. Itu kalau ngekos bisa jadi masalah, bisa jadi pertengkaran hebat. Bahkan pertengkaran besar juga bisa berakibat kepada perceraian. Dimulai dari hal sepele. Saya pikir ini sebenarnya cuma sekedar ilustrasi dalam khotbah-khotbah pernikahan. Tapi ternyata menurut salah satu sumber yang saya baca di indozone.com, Sinar Harian 2019, ada sepasang suami istri yang mendaftarkan perceraian mereka, suami istri ini di Malaysia sana, hanya bercerai dimulai dari pertengkaran besar karena cara menggunakan odol. Jadi si istri mencet odolnya dari depan, si suami dari belakang. Sampai mendaftarkan perceraian mereka. Pertengkaran besar dimulai dari pertengkaran yang kecil. Sakit yang parah dimulai dari sakit-sakit yang ringan yang disepelekan. Sedikit saya mau sharing, almarhum Papa C.A. Usus, dimulai dari awal kami menyepelekan susah BAB. Oh nggak apa-apa, paling cuma biasa kurang makan sayur, paling kurang minum air. Tapi ternyata setelah dilakukan diagnosis lebih lama karena disepelekan, itu yang terjadi. Atau nggak apa-apa cuman masuk angin duduk, ternyata jantung. Nggak apa-apa paling cuma tumpah-tumpah sedikit, ternyata dehidrasi akut. Menyepelekan penyakit-penyakit yang ringan akhirnya berujung pada penyakit yang parah yang tidak bisa dikejar untuk proses pertolongannya.
Atau bahkan mungkin ketika kita bicara soal kesuksesan besar juga berawal dari warung kecil. Hari ini kita memulai pekan diakonia. Di depan sudah ada beberapa meja dan kursi yang ditata. Ada beberapa jemaat yang terlibat dalam proses berjualan. Bapak Ibu nanti bisa langsung mengunjungi ke depan. Supaya juga bisa menghadirkan pengharapan. Bermula dari warung kecil, salah satu brand yang akhir-akhir ini booming. Mungkin Bapak Ibu juga suka menggunakan mereknya atau anak-anak muda familiar dengan mereknya. Depannya U, titik, 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 O. Tahu nggak? Huruf kedua setelah O, sebelum O itu L. 5 huruf. Tahu pastilah ya. Uniqlo. Berawal dari usaha kecil yang dilakukan oleh seorang yang bernama Tadashi Yanai. Yang cuma berjualan di supermarket, yang tadinya dia cuma ngejual pakaian-pakaian laki-laki. Tapi kemudian juga dia mengalami turun naik dalam usahanya. Dan sekarang menjadi brand yang besar, sudah 2000 cabang lebih ada di mana-mana konveksinya. Saudara-saudara, pun demikian dengan dosa. Saya enggak masuk dengan kategori ada dosa besar, dosa kecil, enggak. Dosa itu ya dosa. Mau kita korupsi 50.000, mau kita korupsi 500.000, beda 0,1 berarti dosanya ukurannya beda, enggak. Dosa ya dosa. Tetapi dosa yang kelihatannya besar seperti yang dilakukan Daud sampai membunuh Uria, itu bermula dari hal yang kecil, dari mata. Cuma gara-gara ngeliat sampai mengingini, sampai di sini bisa berpikir jahat untuk memiliki, sampai akhirnya benar-benar melakukan perbuatan itu dan dibenci oleh Tuhan. Berawal dari mata. Sama, kehidupan kita juga begitu. Ketika kita membuka ruang kecil saja bagi dosa untuk masuk, dia bisa bawa langsung teman-temannya yang lain untuk menyeruak seluruh kehidupan kita. Bisa berawal dari sesuatu yang kecil. Bisa berawal dari sesuatu ruang yang mungkin kita buka cuma 0,01 mili saking kecilnya. Anak-anak muda juga gitu. Cuma berawal dari sekolah X sama sekolah Y, 1-2 anak ini ketemu di halte bis gitu ya. Cuman gara-gara tatapan dari si sekolah Y ini gak menyenangkan, wah dia kok kayaknya mengintimidasi gua ya. Terus dia curhat sama teman-temannya, udah gebukin aja rame-rame. Berawal dari prasangka, akhirnya jadi tawuran gede, malah sampai bacok-bacokan. Saudara-saudara, kebanyakan orang ya, pengen langsung berasumsi untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Kalau dipercaya sesuatu yang kecil, aduh kayaknya itu mah biasa-biasa aja, sepele-sepele aja, kasih yang gedean apa sih gitu ya. Kita meremehkan sesuatu yang kecil, padahal dari sesuatu yang kecil itu bisa berubah menjadi besar. Melakukan satu kesalahan kecil bisa menjadi satu kesalahan besar. Begitu pula melakukan satu kebaikan kecil bisa menjadi satu kebaikan yang besar. Makanya Tuhan Yesus katakan setia dalam perkara-perkara yang kecil. Dan dari sini gitu ya, kita kembali kepada statement berpikir kreatif untuk menjadi seorang yang terus-menerus menantikan akan akhir zaman. Bukan menjadi orang yang berpangku tangan, tetapi berpikir kreatif dalam terus mengerjakan panggilan Tuhan dengan kesetiaan dan ketekunan dalam kebenaran Tuhan. Kalau tadi saya pakai contoh Daud, sekarang saya pakai contoh Yusuf. Dia pribadi yang mengerjakan kebaikan demi kebaikan yang kecil sampai akhirnya berbuah menjadi satu hal yang luar biasa.
ketika dia dijual sebagai seorang budak. Dia tidak bernegosiasi dengan ratapannya untuk meninggalkan Tuhan. Tapi dia menerima, oke, sekarang saya jadi budak. Tapi kalau saya jadi budak, saya harus jadi budak yang terbaik. Levelnya rendah loh saudara-saudara, jadi budak. Tapi kalau saya jadi budak yang terbaik. Dan akhirnya apa? Dia dipercaya menjadi tangan kanan Potifar. Seluruh rumahnya dipercayakan kepada Yusuf. Dia menjadi orang kepercayaan di Mesir. Walaupun dia jatuh pada fitnah, walaupun dia jatuh pada situasi yang tidak menyenangkan bagi dia. Sudah berbuat baik terus-menerus tapi malah dizolimi. Malah difitnah, malah diperlakukan dengan tidak baik. Malah harus masuk penjara. Dia mengalami titik terendah lagi dalam kehidupannya. Tapi apa yang dia lakukan? Kalaupun saya jadi tahanan yang terbaik. Dan itu yang dikerjakan Yusuf bukan? Dia jadi tahanan yang terbaik. Dia mendengarkan curhat para tahanan lain. Dia dipercaya oleh kepala penjara yang mempercayakan kepadanya semua tahanan di penjara, Kejadian 39. Sampai akhirnya dia kembali beroleh kesempatan untuk keluar dari penjara. Dan Allah sendiri yang mempercayakan status Yusuf sebagai penguasa Mesir. Saudara-saudara, kebanyakan orang pengen mendapat kepercayaan besar, kesuksesan besar. Pengen langsung mendapatkan surga sebagai upah yang besar dari hidup yang beriman. Tetapi enggak mau mengerjakan hal-hal yang kecil. Meremehkan hal-hal yang kecil. Meremehkan hal yang saat ini sedang dipercayakan. Bagi Tuhan tidak ada hal yang kecil. Bagi Tuhan tidak ada hal yang remeh-temeh. Makanya ketika Tuhan Yesus katakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan menjamin dia pasti juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena kesetiaannya berbanding lurus dengan kebenaran di dalam Tuhan, seperti yang dikerjakan oleh Yusuf. Tuhan tidak pernah menganggap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita kecil atau remeh-temeh. Segala status kehidupan kita orang kecil atau orang pinggiran, tidak. Segalanya dipandang Tuhan sebagai pribadi yang berharga. Oleh karena itu Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Jangan seperti bendahara yang tidak jujur, yang sesaat dia berpikir kritis untuk mencari aman, tapi ternyata keamanannya hanya semu. Mari berpikir kritis dalam kebenaran firman Tuhan, maka keselamatan Tuhan pasti berikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara-saudara sungguh ingin mendapatkan sesuatu yang besar, ingin punya kesuksesan yang besar, ingin punya rumah yang besar, ingin punya hati yang besar sebagaimana Yusuf, ingin punya yang namanya prestasi yang besar, maka jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Ingat, dimensi eskatologis akhir zaman itu akan segera datang. Kapanpun kita nggak tahu. Tapi jangan sampai ketika itu datang kita justru lagi dalam posisi meninggalkan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang, tidak ada yang kecil, tidak ada yang remeh, tidak ada yang sepele. Oleh karena itu, gunakan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan dengan sungguh-sungguh setiap kesempatan yang masih Tuhan percayakan. Mungkin kita hanya menjadi sebatang lilin
di tengah dunia yang sedemikian besar. Terang kita tidak sanggup untuk menguasai seluruh kegelapan dunia. Tetapi terang yang menyala itu adalah sumber pengharapan yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hal besar dimulai dari hal kecil. Oleh karena itu, jagalah kesetiaanmu kepada Tuhan Allah, dimulai dari apapun yang Tuhan percayakan, sekalipun menurut kita itu sesuatu yang kecil. Saya menutup refleksi kita pada sore hari ini dengan satu lagu yang mengingatkan kita. Dalam NKB 212, di sana dituliskan, tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Tetap jadilah suluh dunia. Tuhan memandang kita berharga. Tidak ada yang disepelekan oleh Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang kita miliki, sekalipun dunia memandangnya sesuatu yang kecil dan tidak berharga, selama itu dikerjakan dalam kesetiaan dalam Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang besar dan Tuhan sendiri yang memperbesarnya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Shalom.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dengan segala apa yang telah Tuhan percayakan kepada kehidupan kami. Ada pengampunan dan juga anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan segala talenta yang juga Tuhan percayakan. Biarlah segala apa yang kami miliki boleh menjadi hal yang berkenan bagi persembahan kepada Tuhan. Dalam segala karya layan kami, dalam bakti dan puji kami. Dan pada saat ini, kami datang kepada Tuhan membawa segala kerapuhan diri kami. Pribadi yang seringkali malas, meremehkan diri sendiri, menganggap gambar diri kami tidak berharga, dan cenderung pasif menantikan akan kedatangan Tuhan. Maka biarlah firman yang boleh kami dengar mengingatkan kami untuk terus berkarya dan bekerja selama Tuhan masih mempercayakan nafas bagi kami. Dan bukan itu saja, kami juga boleh terus-menerus tinggal dan memelihara hidup kudus dan kebenaran di dalam Tuhan. Dan pada saat kami datang memohon belas kasihan Tuhan akan seluruh kerapuhan hidup kami, kami membawa saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, yang harus berproses dengan serangkaian terapi, yang harus mengkonsumsi obat-obatan tak henti, yang harus berpantang dalam makan makanan, yang harus berjuang untuk terus melatih diri agar kondisi tubuh semakin baik dan hati semakin segar. Kami berdoa ya Tuhan, agar segala perjuangan dan upaya mereka mendapat perkenanan dan belas kasihan Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan. Mereka yang sedang mencari, atau mereka yang baru saja disudahi pekerjaannya. Mereka yang akan terus-menerus membangun upaya untuk mencukupkan kebutuhan keluarga mereka. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang merenda masa depan mereka. Mereka yang baru saja memasuki kehidupan pernikahan atau yang sedang merencanakan. Mereka yang baru saja Tuhan karuniai keturunan atau mereka yang menanti-nantikan akan keturunan. Mereka yang baru saja memasuki jenjang dunia pendidikan yang lebih lanjut dan lebih tinggi, atau sementara yang harus berada dalam kondisi yang kandas akan harapan mereka di tahun ini untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Mereka yang sedang memproses diri mereka untuk terbuka dengan kesempatan bekerja, atau mereka yang sedang berjuang dan berupaya untuk berdamai dengan diri mereka menerima realita. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu. Dan Tuhan, mampukanlah gereja-Mu untuk boleh hadir bagi mereka. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu ke depannya. Kami bersyukur ada kesempatan pada hari ini boleh diadakan kegiatan UKM, sehingga kami boleh melihat lebih luas lagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berupaya untuk terus menghadirkan usaha demi kelangsungan hidup mereka. Kiranya ini juga boleh menjadi peluang yang baik untuk terus menjadi tempat dan wadah sebagai kesaksian dan pelayanan. Kami juga berdoa ya Tuhan,
untuk mereka yang belum mengetahui situasi ini dan tergerak untuk mengikuti di kemudian hari. Kiranya Tuhan juga tolong dan berikan kesempatan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk ladang misi yang Tuhan percayakan dalam dunia pendidikan, sekolah-sekolah Sion. Tidak mudah mengelolanya di tengah tantangan zaman dunia pendidikan masa kini. Tapi kami mau sungguh-sungguh mempercayakan pada kemurahan Tuhan. Maka biarlah seluruh pribadi yang terlibat dalam pekerjaan misi Tuhan di Sekolah Sion Blora juga boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan takut akan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan bukan dipermalukan. Ya Tuhan, kami percayakan semuanya dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga menyerahkan Majelis Jemaat GKI Blora, Badan Pelayan GKI Blora, bahkan lingkup-lingkup yang lebih luas, Klasi Semarang Timur, Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan juga Sinode Gereja Kristen Indonesia, dalam terus berkarya untuk menghadirkan setiap kesaksian dan pelayanan bagi dunia dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ditebusnya jiwa
Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami membawa wujud syukur kami di hadapan-Mu. Kami mohon terimalah persembahan kami ini. Amin. Dalam gelap menanti terang, dalam dikau menanti harap. Jadikanlah kami umat-Mu, pancarkan kasih-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Tanpa tempat untuk berteduh, dalam beku menanti hangat. Jadikanku tempat berteduh bagi sesamaku. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin.